budaya positif. Di sini adalah forum untuk berbagi. Jadi berbagi, berdiskusi bagaimana itu budaya positif yang baik diterapkan di sekolah kita masing-masing. Di tempat kita mengajar baik di sekolah maupun di rumah dan di mana saja. Kalau menurut Pak Narto misalnya nih, Pak Narto, bagaimana belajar yang nyaman versi Pak Narto itu seperti apa? Belajar yang nyaman, kondisi sekolah yang nyaman seperti menurut Pak Narto itu bagaimana? Menurut saya, kondisi pembelajaran yang nyaman itu, yaitu kita memang berdasarkan kepada keadaan kebutuhan ini dan kebutuhan serta hidupnya. Ya. Kalau Bu Asih gimana? Kalau saya Bu melihat anak-anak, kalau menurut saya ya, kalau yang enak itu belajar yang tertib, disiplin, kondusif ya, kondusif ya. Ya, terima kasih Bu Asih. Berarti Bu Asih ini menyukai suasana belajar yang tenang, yang disiplin tepat waktu, gitu ya. Kalau dari Pak Asih? Kalau suasana yang nyaman itu, rasa nyaman itu kan berarti menyenangkan bagi guru dan menyenangkan bagi anak. Jadi suasana yang nyaman itu suasana yang ketika kita menyampaikan pelajaran itu, anak itu merasa menerima dengan situasi pelajaran yang kita sampaikan dan menyangkut kepada alam kehidupan dia. Kalau dari Pak Hadi, ini. Ya, kalau dari saya sendiri yang penting itu anak enjoy, mereka enjoy, bermain, belajar. Kalau tak belajar, nanya-nanya, itu dari mereka yang suasana itu lah yang penting. Oke, terima kasih Pak Hadi. Dari Pak Solang. Yang perlu sampaikan kalau di suasananya, menurut saya yang terutama dari gurunya, kalau supaya yang suasananya nyaman dari gurunya kepada anak-anak, kepada anak-anaknya, bagaimana menyampaikan segala sesuatu mata pelajaran maupun ya berkaitan juga dengan suasana ruangan. Jadi dalam ruangan itu, jika dalam ruangan itu enak, adem katanya, bersih, segar, jadi proses kegiatan belajar pun katanya enak. Jadi kalau suasana semraut di dalam ruangan, jadi menurut saya, jadi bagaimanapun kita menyampaikan materi, jadi anak itu sudah konsentrasi kepada pembelajaran. Salah satu strategi yang baik untuk menciptakan suasana yang belajar yang nyaman itu mungkin satu saja dari Pak Narto. Apa yang sudah Pak Narto lakukan untuk membuat kondisi kelas anak sekarang ini nyaman? Buat nyaman itu pertama kita harus menjaga diri. Siswa mereka itu dalam pembelajaran itu sesuai dengan apa bagi mereka. Apa itu yang membuat mereka senang. Terima kasih Pak Narto. Kemudian di dalam pembelajaran, di dalam hari-hari kita, aktivitas kita di sekolah, apakah pernah ada permasalahan? Apakah pernah menemukan suatu kasus, suatu kondisi, contohnya dulu kepala sekolah menemukan ada 2 orang anak yang buang air besar di kelas 5. Kalau dari vaksin misalnya, ada nggak pernah menemukan satu kasus di kelas atau di sekolah yang Bu Asih tangani? Pernah nggak? Pernah. Itu bukan di kelas tapi di kantor ya. Anak-anak tahun 2019 kalau nggak salah mengambil makanan di dalam kantor. Oh ya, gitu. Terus dari kelas 1 sampai kelas 6 ditanya tidak ada yang menunjuk. Kalau saya selidiki, ujung-ujungnya ketahuan. Oke, jadi
ternyata di sekolah juga, walaupun kita sudah merasa bahwa kita menciptakan suasana yang nyaman, ternyata tetap masih ada kondisi-kondisi tertentu yang menjadi permasalahan. Nah, di sini kami sebagai guru penggerak, kami mau membagikan bagaimana cara-cara yang bisa kita pakai untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang mungkin muncul di sekolah. Ya, jadi apakah menurut Bapak Ibu kita mampu mengontrol pikiran dan tindakan seseorang? Mampu nggak kira-kira? Kalau menurut Pak Hadi gimana? Apakah mampu misalnya Pak Hadi mengontrol Pak Nyangga? Mengontrol pikiran Pak Nyangga supaya Pak Nyangga mematuhi Pak Hadi sedemikian rupa? Apakah bisa? Perlu latihan, perlu pembiasaan. Kalau langsung ya tentu susah. Ya, berarti intinya belum bisa ya, tidak bisa ya kalau kita mengontrol Pak kepala sekolah nanti kedepannya begini, Bu Asih begini, saya yang atur, saya tidak ya, berarti tidak. Artinya yang bisa mengontrol diri kita sendiri itu siapa? Yang bisa mengontrol atau mengontrol anak-anak dengan pikiran mereka, ide-ide mereka. Artinya siapa yang bisa mengontrol mereka? Kalau menurut Bu Asih siapa yang bisa mengontrol diri kita sendiri? Diri sendiri itu. Jadi apabila kita ingin sebuah perubahan, tidak bisa orang lain memaksa kita membuat perubahan. Pasti diri kita sendiri yang berniat untuk melakukan perubahan itu. Nah, jadi setelah yang kami pelajari, ternyata bahwa kita sebagai guru ini bertugasnya petani, menjadi seorang petani di sekolah. Kita menjadi petani, kita menanam bibit jagung dan bibit padi. Kita merawat bibit padi, bibit jagung. Tidak mungkin kita mengharapkan jagung itu tumbuh menjadi padi. Jagung akan tumbuh menjadi jagung, padi akan tetap tumbuh menjadi padi. Tugas kita adalah memupuk, menyirami, memberikan keperluan dia, membuat tanah menjadi subur dan berbur, agar padi dan jagung ini tumbuh subur sesuai dengan kondisi dia sendiri. Padi tumbuh menjadi padi, jagung menjadi jagung yang subur. Jadi kita tidak bisa merubah siswa, misalnya Miriam kita ubah menjadi Rizky, tidak bisa. Biarkan Miriam bertumbuh dengan Miriam, Rizky bertumbuh dengan Rizky, menyesuaikan kodrat alam dan kodrat manusia. Kemudian ketika mereka dalam permasalahan ini, saya yakin dan saya percaya sesuai dengan apa yang sudah pernah kami pelajari sebelumnya. Setiap perilaku itu ada tujuannya. Setiap perilaku ada tujuannya. Kalau tadi yang diceritakan Bu Asih, anak yang mencuri makanan, menurut Bu Asih apa tujuan mereka mencuri makanan? Pengen ya. Artinya mereka mencari sesuatu itu ya untuk memuaskan diri mereka ya. Kalau Pak Hasmi, benar kan pernah mengalami suatu masalah sekolah? Nah, salah satu aja Pak, contohnya yang itu dalam kelas. Nah, kalau menurut Pak Hasmi, mengapa dia sengaja untuk di dalam kelas tidak keluar atau gimana? Ada dua kemungkinan. Yang pertama sengaja. Yang kedua juga perhatian. Perhatian, nah, ya betul. Jadi sesuai yang dipelajari kami sebagai peserta, manusia itu ada 5 tujuan dasar dan tujuan perilaku mereka juga ada. Yang pertama, mereka itu membutuhkan cinta dan kasih sayang. Ya. Jadi misalnya ada anak dalam kelas, dia ini libur sendiri, lempar-lempar, nah, gurunya mengajar. Kemungkinan dia itu pengen diperhatikan, pengen nah, misalnya ini contohnya buat kita, ini misalnya lempar-lempar karena gurunya cukup mengajar, akhirnya gurunya lupa bahwa anak ini sebenarnya perlu perhatian lebih dipanggil. Jadi kamu sudah selesai, jadi saya sampai mana misalnya, itu dia sebenarnya dia membutuhkan itu. Akhirnya karena tidak tersampaikan tadi, tidak sampaikan dengan dia lempar-lempar ke bawah. Nah kemudian ada keinginan menguasai, menguasai dalam hati dia, pengen kawan-kawan ini tunduk denganku, aku mau jadi penguasa kelas, itu kelas. Nah, itu tujuannya. Kemudian yang ketiga dia bertahan hidup, bertahan salah satu contohnya tadi ketika dia kelaparan, akhirnya dia mencuri, itu survival atau bertahan hidup dengan cara apapun. Akhirnya dia nekat mencuri, karena di rumah orang tua teladang, tidak ada makanan, tidak ada sayur, akhirnya dia tahu di kantor ada makanan, datang ke kantor mencuri makanan. Lalu ada kesenangan tadi yang Pak Asmin sampaikan,
Rasa-rasanya senang tuh kalau di kelas kawan-kawan heboh kena bau kentut dia. Nah, jadi apa enggak tuh rasanya? Rasain kalian, dia bau kentutnya senang sengaja. Itu ya. Kemudian dia menginginkan kebebasan ya itu kebebasan. Misalnya dalam surat dia terikat dengan aturan di kelas. Perlu membuat aturan kalian tidak boleh bicara ketika belajar, tidak boleh bergerak ketika belajar. Akhirnya karena dia menginginkan kebebasan, akhirnya dia sengaja nih bicara terus kelas mengganggu temannya karena dia tidak mau terikat dengan aturan. Nah jadi di sini kita sebagai guru, nah ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru di kelas. Yang pertama posisi kita sebagai penghukum. Nah ini ya, saya sering loh dulu sebagai penghukum. Ketika anak mengalami masalah atau melakukan suatu kesalahan, saya hukum dia. Kamu ini salah, ambil kayu pak pukul. Kamu ini tidak mau mendengar kataku pak. Saya pernah melakukan itu. Itu salah satu. Kemudian kedua, posisi guru itu adalah membuat rasa bersalah. Misalnya anak itu melakukan kesalahan, lalu kita bilang dia, kamu ini apakah benar kamu ini seperti ini? Kamu ini membuat ibu ini jadi sengsara ibu kelas gara-gara tingkah laku. Akhirnya anak merasa bersalah di kelas. Kemudian yang ketiga adalah temannya dia. Nah, jadi ketika anak melakukan kesalahan tidak apa-apa, ada nanti itu yang menyelesaikannya, nanti itu yang bereskan masalah ya. Kamu santai aja, itu teman sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau, kita memantau dia membuat masalah, membuat tingkah laku yang salah di kelas. Kita memantau, kamu tadi ngapain? Mengganggu teman. Setelah temanmu diganggu, temanmu bagaimana? Dia menangis. Kamu puas kalau temanmu menangis? Ya sudah. Itu saja posisi pemantau. Kemudian posisi yang terakhir adalah sebagai manajer. Kita sebagai manajer di kelas, kita panggil anak yang bermasalah ini. Kita tanya dia, apa yang sudah kamu lakukan tadi? Saya mengganggu teman. Menurut kamu mengganggu teman itu perbuatan yang bagaimana? Perbuatan yang tidak baik. Pasti dia tahu. Nah, kalau perbuatan yang tidak baik, apa yang kamu lakukan untuk membereskan masalahmu dengan teman? Itu. Jadi kita bertanya itu. Jadi kita serahkan kalau kami di guru penggerak, kami diminta untuk berpikir kita ada di posisi mana? Di 5 posisi kontrol guru tadi. Apakah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, atau pemantau saja, dan yang terakhir apakah kita sebagai manajer? Silakan kita memilih di dalam hati kita masing-masing. Apakah saya mau jadi penghukum di kelas? Apakah menjadi penghukum di kelas membereskan setiap permasalahan anak-anak di kelas? Kemudian apakah ketika kita membuat mereka merasa bersalah itu membereskan masalah? Coba saya tanya lagi nih, kan Pak Narto pasti nih banyak saya tanya nih, kan depannya pasti nih nanti terlibat di guru penggerak. Kalau Pak Narto selama ini di 5 posisi itu, Pak Narto berada di mana? Tidak ada yang salah Pak ya dari 5 posisi itu. Cuma sekarang bagaimana kita menempatkan diri lagi? Karena kita sudah tahu. Kalau Pak Narto pastinya berada di mana? Apakah penghukum, membuat rasa bersalah, atau sebagai teman, memantau, atau sebagai manajer? Boleh, silakan. Saya kenal 5-5-nya. Saya ini sebagai teman dan manajer. Oke. Kalau Wasit, mau sama
strateginya, Pak? Strateginya, Ya. kalau anak sekolah, Kalau masalah ada Pak, yang kan ada hukum. ada hukum. Berhenti sebentar, kamu lagi. Menurut saya strateginya adalah dia dipanggil, minta tanya apa maunya dia, kemudian orang tuanya juga dipanggil, jadi apa maunya, dan tolong jelaskan kalau memang maunya dia begini, jadi kita nanti sampaikan dengan orang tuanya. Nah, jadi supaya masalah ini dapat, kalau dia ulang perbuatan yang kayak seperti itu lagi, berarti orang tuanya nggak tahu. Nah itu aja menurut saya. Oke, terima kasih Pak. Halo Pak Rasmin, ya tangan dulu semua. Pak Rasmin. Hampir sama sebenarnya Pak Yuda, tapi kalau anak ini bermasalah, pulang lagi, memang itu persoalan kita sebagai orang tua. Itu yang disebut dengan bimbingan lanjutan. Oke, bimbingan lanjutan ini salah satu sinyal bagi kita membuat anak ini sangat tepat. Itu hanya penyerahan yang kita. Jadi kalau dia Kristen mungkin kita harus bimbing dia secara Kristen. Kalau dia Muslim kenapa? Setiap manusia itu sebenarnya akan tunduk dan satu-satunya untuk membuat diri itu. Maka perlu bimbingan lanjutan. Di samping tugas kita, orang tuanya juga dan teman-teman. Mantap Pak. Ya itu dari kepala sekolah dan dari Pak Rasmin. Kalau menurut Pak Rasminnya, tadi kan dia merokok dan dihukum dengan demikian caranya. Berhenti nih sebentar, lalu merokok lagi diam-diam di WC sekolah. Sebenarnya dia mencari apa sih Pak dari 5 kebutuhan dasar tadi? Dia mencari jati dirinya. Mencari jati Jati dirinya. dirinya satu. Ada dua. Yang pertama dia ingin bertahan di sana karena dia nggak dulu dengan dia. Nah, Yang kedua, Artinya mencari sesungguhnya kasih dia sayang. cari gara-gara macam mana supaya dia bisa keluar. ya kebebasan. Berarti kasih Dia sayang dan bisa bebas kebebasan. di luar. Betul. Sebenarnya ada dua pikirannya. Kalau dia ternyata ingin minta perhatian dulu, itu positif berarti. Itu ketika kita arahkan, dia akan mengalami semua. Tapi kalau dia terus melakukan, itu sudah arahnya ke negatif. Dia pasti kepingin keluar. Artinya anak yang terus-menerus permasalahan ini tetap ada tujuan dia. Dia tidak melakukan itu tanpa alasan. Nah, jadi kita perlu mengorek juga apa sih sebenarnya tujuan dia. Nah, seperti Pak Rasmin bilang tadi, kalau dia mencari kasih sayang dari gurunya, kita nggak mungkin peluk-peluk dia, cium-cium dia, enggak, bukan seperti itu. Ikhlas ketika dia belajar, mungkin kita berikan perhatian ekstra ke dia dengan cara disapa, ditegur, ditanya, bukan ditegur dimarah, maksudnya ditegur apa kamu sudah selesai. Mungkin selama ini kita juga perlu introspeksi, kita sebagai guru, kita cuek, mungkin kita kasih tugas saja, dah kita cuekin mereka, selesai tidak selesai, jadi tidak jadi kita cuekin. Mungkin di sini bisa kita posisikan diri ketika kita sudah tahu bahwa dia itu mencari kasih sayang, perhatian, dia berikan perhatian dengan dia. Secara bertahap dia akan berpikir dan akan berubah dengan sendirinya. Karena tadi ketika dihukum menjadi penghukum ternyata itu tidak menyelesaikan permasalahan. Jadi 5 posisi kontrol kita sebagai guru, silahkan kita pilih mana yang terbaik. Apakah kita mau jadi penghukum terus? Apakah kita mau menjadi pembuat rasa bersalah dia? Atau cocokkah kita menjadi temannya saja? Atau kita cuma memantau saja, jadi pemantau? Atau kita bisa menjadi manajer di dalam kelas itu? Nah, dengan menjadi manajer itu, kita tidak perlu memaksa dia ya, Bapak Ibu. Kita tidak perlu memaksa dia, kamu kedepannya tidak boleh merokok. Tapi tanyakan keyakinan dia. Kedepannya ini, apakah kamu mau merokok lagi? Tidak. Kenapa kamu tidak mau merokok? Karena tidak baik untuk kesehatan saya. Pasti dia bisa. Salah satu contoh sudah saya terapkan di situ. Waktu itu Sito memang merokok tidak di sekolah, tapi di rumah. Kemudian saya panggil, saya tanya dia, kamu benar merokok ya? Siapa yang untuk kamu merokok? Dia sebut nama teman-teman. Apa tujuan kamu merokok? Nah, itu ikutan saja. Nah, sekarang bertanya, apakah kamu mau merokok lagi ke depannya? Nah, kenapa kamu tidak mau merokok lagi ke depannya? Saya tanya itu. Bukan kita yang memaksa dia. Biarkan dia berkomitmen dengan dirinya sendiri. Dia bilang, saya nggak mau merokok, nggak bagus buat kesehatan. Berarti kamu berjanji dengan siapa? Jadi saya sendiri. Dia bilang, apakah kamu berjanji dengan ibu atau orang tuamu? Enggak. Saya berjanji untuk saya sendiri.
Akhirnya sampai sekarang belum ada saya dengar lagi dia merokok. Dari laporan teman-temannya juga belum ada. Karena dia yang membuat dirinya sendiri, meyakini keinginan dia sendiri. Itu kalau posisi dia bisa dibuat. Jadi posisi saya di situ sebagai manajer. Saya pancing dia dengan 3 cara atau langkah restitusi, ya. Itu langkah restitusi. Jadi itu adalah langkah terbaik. Tidak ada anak yang bermasalah ini klub langsung berubah. Tapi di restitusi ini nanti kedepannya Bu Asih, Pak Narto, Pak Pasrin juga Pak Nyangga, kedepannya kita menemukan suatu kasus langsung ingat restitusi. Itu segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi ini, yang pertama adalah kita validasi dulu tindakan yang salah. Kita tanya, kamu tadi melakukan apa? Rokok. Biar dia yang menyebutkannya. Jangan kita yang membuat dia tahu bahwa itu salah. Biar dia yang berpikir, oh ini salah. Validasi tindakan yang salah. Yang kedua, itu menanyakan keyakinan dia. Apakah merokok itu bagus buat kamu? Enggak. Biar dia meyakini dirinya sendiri. Bagaimana cara kamu lepas dari merokok? Saya berhenti. Saya tidak akan. Kemarin Sito juga berkomitmen dia tidak akan akrab lagi dengan teman-teman yang merokok. Itu salah satu cara dia membuat keyakinan dirinya. Walaupun masih berteman sekali-sekali, tapi dia tidak ikut mereka lagi kemana-mana katanya. Dia sendiri yang berkomitmen. Dan yang ketiga adalah menstabilkan identitas dia. Gak apa-apa, ibu juga pernah melakukan kesalahan. Saya juga menstabilkan itu. Sito juga pernah melakukan kesalahan. Semua kita melakukan kesalahan. Tetapi sekarang kesalahan itu kita tinggalkan, kita jadi orang lain yang baru. Maksudnya menjadi pribadi yang baru. Kita berkomitmen dengan keadaan itu, kita menjadi yang baru. Jadi ada 3, ini yang wajib kami bagikan juga sebagai guru juga, yaitu validasi tindakan yang salah. Yang kedua, kita harus menanyakan keyakinan dia, ya, validasi dulu tindakan yang salah di institusi ini. Kita tanya keyakinan dia apa. Dan terakhir adalah menstabilkan identitas dia. Kita bukan setelah dia yakin lalu makanya kemarin ibu udah bilang jangan merokok. Enggak, kita enggak seperti itu. Kita stabilkan, tidak apa. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ibu sebagai guru pernah melakukan kesalahan. Kepala sekolah juga pernah melakukan kesalahan. Sekarang tinggal bagaimana kamu memperbaiki kesalahan itu supaya tidak terulang lagi. Biarkan dia yang berkomitmen. Itulah posisi kita sebagai manajer. Karena di zaman sekarang dengan perkembangan zaman, anak-anak berhubungan dengan teknologi, kadang-kadang mereka melakukan sesuatu itu refleks saja, ikut-ikutan. Jadi mereka tidak tahu itu salah. Ketika kita memposisikan diri menjadi penghukum, apakah itu membuat dia menjadi pribadi yang lebih baik? Tidak. Jadi ketika kita memposisikan diri sebagai pembuat rasa bersalah, apakah itu nanti membuat dia menjadi orang yang lebih baik? Menurut Bapak Ibu? Tidak. Atau membuat dia lebih baik? Gimana Pak Adi? Kalau Pak Adi juga guru penggerak. Setelah Pak Adi mempelajari segitiga restitusi ini, apa langkah yang mau Pak Adi lakukan ke depannya? Ya kalau untuk rehabilitasi ya membuat anak merasa bersalah, nanti dia malah jadi terus dia jadi enak, bersalah, ya kita motivasi dia, kita nonton, kembalikan dia sendiri apa maunya yang baik buat dirinya sendiri saja. Dia sembuh-sembuh. Kalau menurut Bu Asih, ketika Bu Asih memilih menjadi teman dia, apa nanti dampak dia? Kalau misalnya kan posisinya sebagai penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Misalnya Bu Asih memilih menjadi teman, menjadi temannya dia, apa? Nanti ibu bereskan, kamu tenang-tenang, nanti ibu yang bilang kepala sekolah, ibu menjelaskan. Kira-kira seperti itu kan ibu jadi teman dia. Apa dampak ke dia nanti kalau ibu melakukan itu? Dia menjadi malas ya, jadi dia berpikir saja nanti ada ibu yang bertanya saya, jadi dia jadi kurang bertanggung jawab. Kalau menurut Pak Narto menjadi pemantau nih, pemantau kamu tadi kelahi ya, terus kamu kelahi dengan siapa? Kelahi dengan sini, udah minta maaf, udah beres Pak. Nah itu pemantau Pak ya. Nah jadi menurut Pak Narto, ketika Pak Narto memposisikan diri sebagai pemantau, apa dampaknya ke siswa? Itu mereka hanya merasa dewasa tapi merasa tidak diatur gitu. Tidak perhatikan. Hanya merasa dewasa tahu ya gitu. Ya. Dampaknya kurang
ngaruh gitu. Karena kita hanya ingin tahu. Ya, berarti itu solusi bukan Pak? Kurang Solusi ya. Kalau dari kepala sekolah menjadi penghukum, nah anak-anak nih bilang kamu nih tanpa sebab ya pak kita pukul atau kita suruh dia push up 100 kali atau kita suruh apakah itu efektif Pak untuk merubah perilaku anak-anak? Tetapi ketika di zaman sekarang abad 21 dengan kondisi anak-anak pikiran lebih kritis, lebih terbuka, ini apakah ini efektif diterapkan untuk anak-anak? Kalau menurut saya zaman sekarang tidak itu. Karena apa? Karena zaman sekarang mereka itu kan lihat di HP itu. Jadi kalau kita dipakai itu, kalau kemarin kan biasa hukum kan mereka tidak mengalami perbuatan lagi. Sekarang dihukum malah menjadi lagi. Iya, betul. Nah jadi kalau menurut saya tidak efektif, susah. Tidak perlu dipakai lagi. Kayak itu. Paling-paling kita solusinya, kita umpamanya anak yang berbuat seperti itu tadi kan, nah paling kita panggil mau seperti tadi, seperti segitiga restitusi. Maunya apa? Maunya dia. Benar. Kau ini maunya apa? Ya. Disuruh tenang kau tidak mau, disuruh gini gitu kau tidak mau, maunya kau bagaimana? Jadi kita tanya dengan dia lagi. Validasi tindakan yang salah nih, nanti validasi dengan dia. Nah itu yang maksud saya. Betul. Mata melotot enggak? tanpa ini tapi biar dia yang tahu sendiri. Biar dia tahu sendiri. Oke. Ketika kita memvalidasi tindakan dia yang salah, lalu dia menyebutkan dengan sendirinya, oh saya salahnya di sini. Apa dampaknya ke dia? Oh, kalau dia sudah memahami apa yang dia rasakan salah, dampaknya di dia itu sangat panjang. Yang pertama, kehidupannya akan menjadi berubah. Dan tadi sudah kita bahas dari awal bahwa kehidupan itu berubah bukan dari orang, tapi dari dia sendiri, dirinya sendiri, siapapun dia. Karena orang lain tidak akan mampu. Yang mampu itu dari dalam, dari diri sendiri. Dampaknya dia akan menjadi orang yang berubah dan positif untuk kehidupannya, dia menjadi orang yang benar. Menuju keselamatan dan kebahagiaan ya. Oke. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini yang bisa saya bagikan berdasarkan apa yang saya pelajari di pendidikan guru penggerak ini bersama budaya positif. Untuk langkah-langkah budaya positif ke depannya mungkin itu masih akan berlanjut. Apa saja nanti yang akan kita atur dalam visi misi kita di sekolah Pak. Karena sudah beberapa tahun juga visi misi kita belum dirombak, mungkin kita bisa rancang lagi apa visi dan misi kita ke depannya. Nanti budaya-budaya positif akan kita tuangkan di situ dengan pikiran kita bersama. Ya, jadi kemudian di sini saya simpulkan lagi bahwa kita guru adalah petani yang membimbing, yang merawat tumbuhnya benih-benih. Anak-anak itu adalah benih. Mereka tumbuh dan berkembang sesuai kodrat dan apa yang ada di dalam mereka sendiri, talenta apa yang ada di dalam mereka sendiri. Kita tidak bisa memaksakan si padi berubah menjadi jagung, jagung berubah menjadi padi. Biarkan padi tumbuh menjadi padi, jagung tumbuh menjadi jagung yang subur. Kita bertugas merawatnya. Kita membimbing, mengarahkan menjadi pamong buat dia. Kemudian ketika ada suatu permasalahan, satu-satunya yang bisa mengontrol diri kita sendiri dan merubah diri kita sendiri adalah diri kita, pribadi kita, dan demikian juga anak. Apapun itu yang ada di dalam diri mereka, satu-satunya yang bisa mereka lakukan adalah merubah diri mereka sendiri. Kemudian di dalam manajerial siswa yang bermasalah, kita boleh menerapkan segitiga restitusi. Jadi ini adalah salah satu cara mempertahankan budaya positif atau menciptakan budaya positif di sekolah. Dengan adanya suasana belajar yang kondusif, anak-anak yang mematuhi keyakinan mereka sendiri. Itu dari saya. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya, atas kerjasamanya, kolaborasinya dengan saya. Dan terima kasih. Selamat siang. Ini saja dari saya. Terima kasih Bapak Ibu semua kerjasamanya. Kalau ada mungkin kesulitan-kesulitan di kelas yang bisa didiskusikan, Pak Narto, Bu, bagaimana sih kalau misalnya kita begini? Kita berbagi. Saya tidak menganggap saya lebih tahu, tetapi setidaknya kalau kita berbagi di kelas dengan kondisi masalah sedemikian-demikian, kalau berbagi pasti ada ide biasanya kalau kita bicarakan bersama. Demikian Bapak Ibu sekalian, selamat siang. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan memberkati kita semua.